Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya seperti apa situasi di Puncak Kartens, kami sudah terhubung dengan pemandu Kartens Piramid Mapala Universitas Indonesia, ada Mas Ade Wahyudi. Selamat malam Mas Ade, apa kabar? Ya, selamat malam Mas. Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Mas, Ya, pertama tanggapan Anda terkait musibah yang dialami dua pendaki senior kita seperti apa, Mas? ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada kedua korban. Bagaimanapun sebagian besar yang ada di sana itu juga adalah rekan-rekan saya, korban selamat. Dan saya juga kebetulan kenal dengan korban yang meninggal dunia, Ibu Elsa dan Ibu Lili. Ini adalah sebuah kejadian tragedi khususnya di dunia pemanduan gunung, dan saya harap ke depannya kejadian ini jadi pelajaran supaya tidak terulang lagi. Saya juga dalam hal ini mau menyampaikan kapasitas saya sekarang, kebetulan saya sedang di Jakarta, saya tidak ada di lokasi juga. Baru beberapa bulan lalu saya pulang dari pemanduan gunung di Carstens. Jadi untuk kronologi dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan di media, itu adalah kapasitas pihak terkait yang ada di Timika dan di Papua sana gitu ya. Oke, Mas Ade, tapi Ya. kalau dari pengalaman Anda mendaki di sana, situasi seperti apa di Puncak Kartens yang bisa rentan bagi para pendaki? Bisa diceritakan? Iya, sebetulnya Kartens Piramid ini sudah dilakukan perhitungan ya Mas. Ini gunung yang menjadi salah satu puncak gunung tersulit di Indonesia. Di dunia sendiri kan dia masuk dalam Seven Summit dunia ya, 7 puncak tertinggi di 7 benua. Gunung ini kondisinya memang untuk cuaca cukup tidak stabil. Setahu saya dalam jurnal BMKG itu dikatakan bahwa wilayah sekitar stasiun pengukuran ini adalah wilayah dengan curah hujan tertinggi di muka bumi yang pernah tercatat. Kemudian perubahan atau fluktuasi perubahan cuacanya itu sangat tinggi ya. Jadi dalam 1 tahun 365 hari, kisaran 300 harinya itu dia bisa saja datang hujan. Hampir setiap hari pasca jam 12 siang itu umumnya hujan. Jadi sangat jarang kita menemukan cuaca itu cerah di sana. Kemudian juga jalurnya memang bisa dikatakan buat sebagian orang naik ke sana dengan jalur helikopter itu cukup singkat ya. Helikopter dari kota Timika untuk mencapai base camp sekitar 20 sampai 30 menit durasinya. Tapi perlu diingat bahwa durasi tersebut itu sangat rawan untuk orang yang mungkin kurang aklimatisasi. Karena perubahan ketinggiannya dari 200 sampai 4.200 meter itu luar biasa. Sedangkan biasanya kalau pendakian sendiri itu dilakukan dengan melakukan namanya proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh. Biasanya setelah mendarat di base camp, kita melakukan penyesuaian dengan latihan ataupun jalan-jalan sekitar, atau mungkin nanti dengan bantuan obat gitu ya. Nah, setelah dari base camp, jalurnya ini juga mungkin secara ketinggian itu hanya beda tinggi 600 meter dari base camp. Tapi jalur ini adalah jalur tebing yang tingginya lebih dari tingginya 4.884 meter, dengan hampir keseluruhan jalur dibutuhkan teknik pemanjatan tebing dasar. Jadi biasanya tamu-tamu itu atau pendaki-pendaki itu dipersiapkan sebelum memasuki Kartens. Mereka harus punya kemampuan basic panjat tebing, ascending descending, peralatan yang baik, juga fisik yang bagus tentu saja, dan umumnya persiapan itu dilakukan oleh para pendampingnya, baik itu guide ataupun orang yang punya kapasitas dalam melakukan pemanduan gunung di Kartens tersebut gitu ya. Oke, Mas Ade, kalau kita lihat ini kan korban terkena hipotermia. Nah, Ya. sebenarnya dalam kondisi-kondisi hipotermia seperti ini, apa pertolongan yang bisa dilakukan, katakanlah pertolongan pertama di Puncak Kartens? Oke, di Kartens seperti yang tadi saya bilang, memang kejadian cuaca buruk atau hujan itu umumnya datang hampir setiap hari. Jadi
biasanya kita naik dengan kondisi basah ya. Salju yang turun itu pun salju atau air yang turun kadang dia meresap di pakaian kita, kadang juga menutupi jalan jadi semakin licin. Yang perlu kita antisipasi biasanya kita dengan membawa peralatan yang jelas layer, saya bilangnya layer, lapisan pakaian itu harus bagus. Kita pakai 3 lapis, dari mulai base layer, kemudian second layer, sampai yang bagian paling luar ya, pakai down jacket dan segala macam. Walaupun raincoat apabila hujan datang. Walaupun terkadang itu pun tidak cukup, karena dalam durasi waktu hujan yang cukup lama, biasanya itu udah bisa meresap tuh ke dalam kita, dan kita cenderung akan kedinginan. Karena itu, kalau ini sebaiknya para pendaki harus tetap bergerak supaya kita mempertahankan suhu tubuh kita. Apabila ada kejadian yang mengharuskan kita stranded atau stuck gitu ya di jalur, kita biasanya persiapkan dengan emergency blanket, kemudian kita juga bawa air panas, kita bawa alat komunikasi dan banyak peralatan emergency lainnya gitu. Baik. Kalau untuk memanjat atau mendaki Puncak Kartens sendiri, apakah perlu keahlian khusus atau pelatihan khusus yang harus dilalui, sertifikasi dan lain sebagainya? Apakah ini berbahaya untuk pemula? Iya betul Mas, gunung ini cukup berbahaya untuk pemula. Makanya biasanya untuk pendaki, mereka udah melakukan latihan sebelumnya. Misalnya tadi yang saya bilang, mereka melakukan teknik panjat tebing dengan menggunakan alat, ascending, descending, atau rappelling. Kemudian biasanya kalau untuk yang pendampingnya, pemandu itu dari Taman Nasional sudah mewajibkan tersertifikasi dari BNSP. Jadi kapasitasnya sudah terukur gitu ya. Berikutnya biasanya tamu-tamu itu juga dibekali dengan briefing singkat atau briefing soal safety, soal keselamatan seperti itu. Baik. Informasi yang sangat penting diketahui. Untuk pemirsa, terima kasih Mas Ade Wahyudi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Ade. Ya, sama-sama Mas.